Selanjutnya akan dibahas dan diulas bagaimana pemanfaatan Mendeley. Jadi biasanya kalau kita ada artikel tapi bingung memasukkannya ke sebuah manajemen reference biar tidak manual dan sebagainya, di sini sudah hadir Pak Busro, jadi pengelola jurnal, salah satu pengelola jurnal di UIN Bandung. Pak Busro dengan nama Fakultas Usuludin, apakah sudah bisa on? Siap, siap. Jelas Oke, suara? silakan. Ya, silakan Pak Busro. Oke, terima kasih. Izin share screen barangkali. Siap. Oke, Pak Kris bisa akhiri share screen dulu. slide bisa terlihat, Pak Eko? Ya, sudah. Silakan Kang Busro. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini masih melanjutkan dari sesi sebelumnya ya. Ini lanjutannya. Sebenarnya pertanyaan sederhananya emang beda. Mendeley bagi penulis sama Mendeley bagi pengelola jurnal. Jawaban saya sama. Nggak ada bedanya. Hanya saja nanti saya akan memberikan titik poin bagaimana mengelola jurnal yang nggak banyak pahalanya, karena nanti dibantu banyak tools ini. Kalau manual nanti banyak pahalanya ya. Ini ada banyak tools-tools, salah satunya nanti Mendeley ini dalam konteks pengelolaan jurnal. Nah, bagi pengelola jurnal ini nanti sangat bermanfaat, tapi bagi teman-teman Bapak Ibu yang jadi penulis, ini bisa dijadikan apa ya, sudut pandang bahwa yang diinginkan pengelola jurnal itu seperti ini, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi penulis nanti bisa lebih lebih bijak lagi dan bisa lebih memahami bagaimana pengelolaan jurnal itu. Oleh sebab itu nanti karena Bapak Ibu penulis tahu pengelolaan jurnal yang diinginkan konteks penggunaan Mendeley ini nantinya sebagai penulis kita bisa membantu pengelola jurnal juga. Efeknya adalah kemungkinan diterimanya itu menjadi lebih besar karena kita tahu oh pengelola jurnal itu di situ kebutuhannya. Di mana saja titik-titik kritis di pengelolaan jurnal itu. Jadi dalam akreditasi ya, dalam konteks akreditasi ini saya buka slide-nya. Ada dua hal referensi itu muncul. Ada empat hal. Dua hal di bagian penggunaan aplikasi, sistem pengutipan menggunakan aplikasi, dan sistem pembuatan daftar pustaka menggunakan aplikasi. Jika dua sistem ini, dua pertanyaan ini terjawab dengan baik, dibantu oleh para penulis sendiri yang membantu pengelola jurnal untuk mempertahankan akreditasi, untuk meningkatkan akreditasi, dengan setidaknya di dua pertanyaan ini, maka naskah Bapak Ibu akan lebih mudah diterima oleh para pengelola jurnal. Ini mungkin di sini ada banyak pengelola jurnal, kita suarakan aspirasi kita bahwa penulis sebaiknya menggunakan aplikasi sejak submit dari awal. Karena penulis kan pengen jurnalnya tetap bagus ya. Ya, kalau jurnalnya tetap bagus, pengelola jurnal juga sama. Pengen akreditasi jurnalnya tetap bagus. Agar akreditasi jurnalnya tetap bagus, salah satunya, salah duanya adalah penggunaan aplikasi Reference Manager. Tuh, yang terkait langsung dengan kegiatan ini. Berikutnya ada lagi sebenarnya di pertanyaan yang lain, kalau saya rangkum adalah konteks penggunaan Mendeley ini dalam sebuah artikel, itu yang diinginkan baik oleh pengelola jurnal maupun secara ideal adalah referensi itu harus primer dan harus mutakhir. Primer artinya menggunakan sumber primer, referensi primer. Biasanya kalau konteks pengelola jurnal, hasil-hasil penelitian ya, sumber primer itu hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal, di proceeding, dan seterusnya. Kemudian mutakhir. Mutakhir itu kalau di konteks akreditasi 5 tahun terakhir bagi ilmu alam, ilmu IPA, dan 10 tahun terakhir bagi jurnal dengan skup sosial humaniora. Nah, setelah mencapai derajat primer dan mutakhir, maka selanjutnya adalah referensi itu harus dibuat sesuai style.
Tadi sudah dicontohkan di sesi sebelumnya bagaimana mengutip dengan gaya APA. Nah, harus semua sama. Pengelola jurnal, saya misalnya sering menemukan dalam satu naskah yang sama kok, stylenya beda-beda. Kadang tahunnya di depan, kadang tahunnya di belakang, kadang tahunnya pakai kurung, kadang tahunnya nggak dikurung. Nah, itu mencerminkan tidak sesuai style dan tidak konsisten. Itu kenapa kita harus pakai aplikasi memastikan sesuai formatnya, memastikan kalau sudah sesuai konsisten dan terakhir menghindari ada referensi yang tidak dikutip tiba-tiba nyelonong di daftar pustaka. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya yang diinginkan pengelola jurnal. Dan hal yang sama sebenarnya yang harus dilakukan oleh penulis. Mendeley bisa melakukan ke semuanya ini. Aplikasi Mendeley yang tadi dibahas di awal bisa melakukan semuanya ini. Namun nanti ya, jangan hanya berpatokan pada aplikasi. Karena kami pengelola jurnal sering nemu seorang penulis bilang ini udah pakai Mendeley, pas dicek memang sudah pakai Mendeley. Tapi ketika kita periksa, Mendeley-nya memang benar, tapi metadatanya acak-acakan. Nah, di sini konteks materi saya itu adalah bagaimana pengelola jurnal merapihkan referensi sebuah artikel yang belum pakai Mendeley atau yang sudah pakai Mendeley tapi masih acak-acakan. Konteksnya di sini. Sudut pandang pengelola jurnal, penggunaan reference manager dalam pengelola jurnal ini. Konteks ini dilakukan jika jurnalnya masih belum punya bargaining kepada penulis. Kalau jurnal saya sih sudah Sinta 2 ya saya suruh penulis ngelakuin sendiri. Tapi jurnal saya yang lain misalnya yang masih Sintanya belum keluar, yang Sintanya masih belum di level yang bisa membuat penulis itu terpaksa melakukan, maka yang terpaksanya dipindahkan kepada peran pengelola jurnal. Dalam konteks-konteks tertentu, hal ini sangat sering terjadi. Pengelola jurnal lah yang memformatkan rapi, pengelola jurnal lah yang memformatkan menjadi sebuah format Mendeley di aplikasinya. Demi apa? Setidaknya demi untuk mempertahankan akreditasi atau setidaknya demi untuk menaikkan status akreditasi seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu ya, bahwa Mendeley itu jelas terkait langsung dengan akreditasi. Nah, perlu diingat nanti ini bagi para penulis nih, seringkali Mendeley itu dianggap bahwa segalanya setelah pakai Mendeley, kemudian artikelnya menjadi bagus. Ya enggak juga, artikel bagus ya berdasarkan riset yang bagus kan. Mendeley hanya salah satu bagian yang membuat artikel itu setidaknya rapih, bukan setidaknya bagus. Ya, nanti protes, profesor artikel saya udah pakai Mendeley, tapi kok tetap di reject. Ya, Mendeley-nya sudah bagus, tapi kualitas dalam tanda petiknya ya berarti belum. Nah, itu ya, itu yang perlu diperhatikan karena selama ini banyak kesalahkaprahan, kesalahpahaman menganggap bahwa sudah pakai Mendeley itu membuat artikelnya menjadi bagus. Tidak ya. Setidaknya bisa menjadi bagus secara tampilan, secara kerapihan. Ya. Tapi secara kualitas ya tidak hanya ditunjang dengan ini, masih banyak indikator yang lainnya yang membuat artikel itu bagus. Oke, karena sudah disepakati bahwa konteks kita adalah pengelola jurnal, konteks pengelola jurnal ini adalah mencoba membuat setidaknya membantu penulis agar manajemen referensinya rapi, sehingga peran merapikan manajemen referensi ini kita pindahkan ke pengelola jurnal. Konteksnya di situ sebenarnya. Ya kalau penulisnya bisa sendiri, alhamdulillah. Tapi dalam konteks tertentu kadang-kadang pengelola jurnal lah yang harus membuat mem, mem, memindahkan peran tadi. Nah, yang ditemui pengelola jurnal itu adalah artikelnya sudah jadi, sudah disubmit ke kita. Tapi penulis kadang tidak menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung ke situ saja. Artikelnya sudah jadi, tapi
belum menggunakan aplikasi. Kalau sudah menggunakan aplikasi sih mudah ya. Nah, kalaupun sudah menggunakan aplikasi, kalau masih menggunakan MRM, ini nanti mohon update di sesi Bu Dewi setelah saya. Setahu saya, selama ini ketika masih menggunakan MRM, tidak bisa memindahkan secara otomatis metadata di MRM penulis ke MRM saya. Tapi kalau nanti ada update, nanti bisa disampaikan di sesi setelah saya. Konteks kita kali ini, saya masih menggunakan MD, Mendeley Desktop. Jadi ketika penulis sudah menggunakan Mendeley Desktop, tinggal saya refresh di Word-nya itu, maka akan pindah ke Mendeley saya. Nah, disitulah peran kita untuk merapihkan itu. Contoh, misalnya ada penulis, nih, ini kasusnya ya, adalah penulis sudah memiliki artikel yang disubmit ke jurnal dan sudah menggunakan Mendeley konteksnya. Nah, ini sudah menggunakan Mendeley. Biasanya kelihatan dari warna abu-abu di daftar pustakanya atau di kutipannya. Nah, ini berarti sudah menggunakan Mendeley. Udah seneng nih saya. Maka konteks Mendeley dalam pengelolaan jurnal adalah saya harus memastikan metadata penulis ini di Mendeley-nya rapi. Ya, kasus pertama. Jadi nanti saya akan membuat dua kasus. Kasus pertama penulis sudah menggunakan Mendeley, kasus kedua nanti penulis belum menggunakan Mendeley. Apa yang harus saya lakukan sebagai pengelola jurnal? Kasus pertama dulu, bahwa penulis ini sudah menggunakan Mendeley. Yang harus saya lakukan adalah agar bisa mengedit. Sebenarnya seharusnya penulis yang mengedit ya, tapi kadang-kadang pengelola jurnal yang membutuhkan waktu yang cepat untuk terbit, jadi edit sendiri. Maka tinggal kita buka Mendeley desktopnya, buka Word dari penulisnya, dan di bagian references, di sini ada refresh, klik refresh, maka ini akan pindah ke Mendeley saya. Nah, kebetulan ini tidak menggunakan Mendeley desktop nih, kemungkinan bisa pakai Zotero, bisa pakai aplikasi yang lain, MRM misalnya, maka tidak bisa dipindahkan. Ganti nih kayaknya. Kasus yang lain, contoh lain yang sudah terbit deh, biar karena yang sudah terbit sudah bisa saya pastikan. Kalau yang belum terbit kan belum berarti. Ini ini contoh ya. Penulis sudah menggunakan Mendeley, mengirim ke jurnal, dan jurnal ingin melihat sejauh mana kerapihan metadata di Mendeley-nya yang dari penulis itu, di artikel Mendeley yang dari penulis itu. Maka caranya tinggal dibuka aplikasinya, Word-nya, artikelnya, buka aplikasi Mendeley desktop-nya, kalau sudah dibuka ke references, ke refresh. Wah, ini mah di Mendeley yang sama, harus ganti ini dulu, akun dulu biar beda. Oke ya, tinggal klik refresh di sini. Mendeley-nya belum dibuka. Nah, kebuka Mendeley-nya, ulang. Nah, ketika klik refresh akan muncul pop-up import references katanya. Nah, ini untuk memeriksa inputan Mendeley dari penulis itu harus dipindahkan dulu si metadatanya itu ke ke Mendeley kita. Nah, maka ketika kita klik refresh tadi akan ada pop-up. Mohon konfirmasi, kelihatan pop-up-nya? Import Mendeley, import references ini. Kelihatan, kelihatan Oke, Pak saya Busro. lanjut berarti ya. Ada. Nah, nanti di sini biar mudah nyarinya, pindahkan ke folder baru dan kasih judul foldernya. Misalnya ini ya, saya lagi nggak ada kepikiran nih. Ini aja. Maka secara otomatis inputan Mendeley dari penulis itu akan pindah ke aplikasi kita. Kalau udah seperti ini, kita bisa merapikan. Kadang-kadang di sini
Di nama jurnal ini ada nama fakultasnya, ada nama universitasnya. Kadang-kadang ya, penulis itu dia beriman pada aplikasi. Tarik aja, drag and drop PDF-nya ke Mendeley, nggak dicek lagi datanya atau metadatanya. Penulis beriman, pengelola jurnal jangan beriman pada penulis, berarti praduga bersalah penulisnya. Anggap aja penulis ini belum rapi gitu, biar kita rapihkan maksudnya gitu ya. Mohon maaf, bukan berarti mendiskreditkan penulis. Ini semata-mata agar tulisan dari penulis dan yang nanti akan diterbitkan oleh pengelola jurnal harus bagus dan rapi. Nah, ini kan udah pindah nih. Kalau udah pindah gini, tinggal dirapihkan. Udah mulai enak nih. Ini konteks pengelola jurnal di kasus yang pertama. Kasus yang kedua, bagaimana jika kita mendapatkan artikel yang ternyata artikel itu belum pakai aplikasi seperti Mendeley. Nah, ini contohnya. Ini belum pakai aplikasi ini. Tuh, nggak ada kan? Nggak ada garis-garisnya kan? Nah, konteks yang kedua ini yang paling sering terjadi nantinya di kalangan pengelola jurnal. Maka pengelola jurnal perlu melakukan penyusunan ulang, memendelaikan, membantu memendelaikan. Maka konteks yang tadi dan konteks yang sekarang ini mengharuskan kemampuan Mendeley dasarnya udah bisa sebenarnya. Di sesi satu tadi yang dijelaskan bagaimana caranya add referensi, bagaimana caranya mengutip kutipan langsung itu sudah hatam, sudah selesai. Pengelola jurnal kita tinggal merapihkan saja. Maka materi ini saya yakin ini tidak tertib, tidak berurutan, loncat-loncat. Apa yang dibutuhkan ketika kasusnya kita mau membantu memendelaikan artikel yang belum pakai Mendeley. Maka alat yang dibutuhkan tentu adalah artikel yang belum di Mendeleykan itu. Yang pertama, tadi sudah saya siapkan. Yang kedua, Mendeley desktopnya sudah disiapkan, tidak diajarin cara download dan installnya ya, di sesi satu tadi sudah. Alat yang ketiga ini penting ini. Kan Mendeley kita, apa referensi kita di daftar pustaka kita pengen, kalau memang ada doinya, itu doi-nya dimunculkan. Kenapa doi itu perlu dimunculkan? Karena doi itu sebenarnya berisi metadata. Ada judulnya, ada nama penulisnya, ada nama jurnalnya, ada halamannya, dan seterusnya. Maka perlu kita mencarikan doi. Oh, pekerjaan yang capek loh kalau kita manual. Mencarikan sebuah referensi yang sudah jadi, yang nggak ada doi-nya, kita adakan doi. Nah, kita minta bantuan aplikasi namanya Simple Text Query dari Crossref. Crossref ini yang penyedia doi yang paling populer ya, terutama di Indonesia. RJI bisa menyediakan itu. Kebetulan saya tim teknis doi di RJI, sekaligus mungkin sedikit promosi Bapak Ibu pengelola jurnal yang belum memiliki doi di jurnalnya, dan doi itu salah satu syarat akreditasi. Selain itu juga rukun akreditasi, itu ada syarat, ada rukun sekaligus itu. Itu perlu menyediakan doi. Salah satunya silahkan di RJI. Itu saja sedikit. Nah, alat yang kedua, apa yang ketiga namanya simple text query untuk mencarikan sebuah referensi itu memiliki doi atau enggak. Google Scholar ini opsional, langsung saja ke ChatGPT. Nah, nanti ChatGPT ini yang membantu memformatkan ke format yang nanti diunggah ke Mendeley desktopnya dan Notepad. Kita praktekkan saja, biar banyak diskusinya nanti. Pertama, kita butuh artikel yang belum dimendelekan ini sebagai sebuah kasus. Copy aja semua. Nah, ini kan belum ada doi-nya ya. Sebenarnya udah rapi nih, walaupun dia manual, tapi kelihatan agak rapi. Sekilas, tapi ini nggak rapi sebenarnya. Nah, ini anggap aja nggak rapi. Kita dari praduga bersalah dulu. Kemudian kita tanya simple text query sekarang. Coba bantu deh, ada doi-nya nggak referensi tadi? Simple text query. Nah, di sini, ini kan belum ada doi-nya nih, belum ada pada ada doi-nya. Tadi dari daftar pustakanya kita pindahkan ke sini ya. Kemudian klik submit. Sambil nunggu dia kerja, alat yang berikutnya tadi adalah ChatGPT ya. Nah, di sesi yang setelah ini yang agak ke sore itu juga ada penggunaan Mendeley plus ChatGPT. Mungkin agak bersinggungan, nggak apa-apa.
Nah, sekarang dia carikan tuh ada doinya tuh. Artikel Baker ada doinya, Beckford ada doinya, Bolongaro ada doinya tuh. Ada doinya mayoritas sebenarnya, tapi penulis dia tidak mencantumkan doi itu kan. Nah, kalau udah dapat semua, ya copy lagi nih. Copy, ulang. Copy, baru kita ke ChatGPT. Tidak harus ChatGPT yang premium ya, yang nggak premium juga nggak apa-apa. Orang sekedar untuk membuat format, mengubah format saja. Paste di sini dan di sini promnya ubah menjadi format bibtex karena format bibtex itulah yang nanti bisa diinput ke Mendeley, ke EndNote, ke Zotero sebenarnya. Tidak harus Mendeley kan di sini mungkin ada umat lain juga nggak apa-apa, tidak harus monopoli satu umat tertentu ya. Nah, biar dia kerja. Ini sedang mengubah format yang tadinya masih teks dari daftar pustaka, masih teks daftar pustaka yang sudah didambahin doi, dia ubah menjadi teks dengan format bibtex. Tunggu dia sampai selesai. Sambil nunggu selesai kan bisa nontonnya, bisa ngapain lah pengelola jurnal. Masih ada yang manual, mindahin satu-satu. Add, masih ada yang gini nggak nih? Ini sambil nunggu ya. Mau nambahin referensi penulis yang belum pakai Mendeley misalnya. Masih ada yang add manual nih, judul tulisan di copy ke sini, nama penulis di copy ke sini, nama jurnal di copy ke sini. Ah, itu kelamaan itu. Ya, tapi jadi pahalanya gede sih. Mungkin. Nah, ini anggap aja udah selesai ya. Sampai Zuhri. Kita cek tadi sampai Zuhri nggak di sini. Ya, sampai Zuhri udah selesai kerjaannya. Sekarang tinggal kita copy. Biar cepat di sini nih. Copy code. Kanan atas. Alat berikutnya yang dibutuhkan adalah Notepad. Notepad nggak usah yang aneh-aneh. Notepad bawaan dari Windows-nya itu udah bisa dipakai kok. Nggak usah harus Notepad plus plus atau Sublime itu nggak perlu. Ini aja. Sudah bikin dokumen kosong, paste, simpan. Nah, di proses simpan ini perhatikan di bagian ininya nih. Tipe penyimpanannya harus kita pindahkan menjadi all file. Baru kita di sini kasih nama. Contoh apa aja lah. Nah, .bib jangan lupa karena kita sedang menyimpan dokumen dengan format bibtex ya. .bib kasih nama apapun titik bib. Kalau sudah save. Kalau udah begini baru ke sini lagi bikin folder biar gampang nyarinya. Rename. Mana sih rename? Nah, ini. Udah nggak ada pikiran nih. Udah tinggal add file yang barusan kita buat di sana. Nih, contoh apa saja .bib ya. Open, pindahlah semua ke sini. Tuh, sudah dengan doinya. Kalau udah gini, ya manual sih manggilin satu-satunya di teksnya. Ya setidaknya masukinnya kan yang lama. Kalau cuma mindahin ke sini, bisa lah gitu misalnya. Nah, di bagian ini, mindahinnya manual. Oh, add Mendeley di sini, dan seterusnya. Itu sekilas yang biasa kita lakukan atau saya lakukan lah dalam memformatkan Mendeley. Nge-add-nya manual ya, ini tidak saya lanjutkan nih biar lebih banyak diskusinya. Karena asumsinya kalau udah nyampe Mendeley ini ke pengelola jurnal, tidak harus tertib satu-satu lagi. Oh iya, saya tunjukkan lagi ya, karena banyak yang baru datang, konteks Mendeley dalam akreditasi itu akan muncul di sini. Ya, nih.
Bagi pengelola jurnal ini penting, dan bagi penulis ini sangat penting untuk memastikan biar tulisannya kemungkinan diterimanya besar, karena dengan Bapak Ibu melakukan hal yang barusan, membuat Mendeley sendiri, membuat rapih Mendeley sendiri, itu akan membantu jurnal, sehingga membantu pengelola jurnal juga dalam menyiapkan ini. Eh, Pertama di penampilan kalau nggak salah. Oh salah, gaya penulisan berarti. Tuh benar, di gaya penulisan. Kalau artikel yang terbit di jurnal A itu baku, ya, saya ulangi. Jika sebuah artikel yang terbit di jurnal itu menggunakan sistem pengacuan dalam pengutipan yang baku, konsisten, dan menggunakan aplikasi pengutipan, Mendeley misalnya, maka akan dapat nilai paling tinggi. Begitupun jika penyusunan daftar pustakanya menggunakan aplikasi Reference Manager, akan mendapatkan nilai paling tinggi juga. Lumayan kan nilainya tinggi ini. Tuh yang pertama. Yang kedua, terkait referensi ini akan muncul di substansi juga. Yang diinginkan pengelola jurnal dari referensi Bapak Ibu selain menggunakan aplikasi reference manager yang rapih dan bagus, juga menginginkan bahwa referensi itu menggunakan sumber acuan primer yang lebih banyak, 80%-nya daripada referensi jenis tidak primernya. Itu akan membuat nilainya 3, dan kemutahirannya ini akan membuat nilainya 3 juga. Konteks akreditasi, dari mana asesor mengetahui sebuah jurnal itu artikelnya menggunakan reference manager atau tidak? Setidaknya ada 3 indikasi. Pertama, yang dicek asesor itu PDF. Jadi karena PDF itu sebuah jurnal artikelnya menggunakan aplikasi reference manager atau tidak itu tidak ketahuan sebenarnya. Karena yang dicek itu kan PDF-nya. Yang tadi saya contohkan kan kita sebagai pengelola jurnal, kita kan memeriksa Word-nya. Tapi asesor tidak lagi memeriksa Word, kelamaan. Mereka itu memeriksa PDF-PDF yang ada di sini. Ini pakai aplikasi atau tidak, ini akan diperiksa. Bagaimana cara memeriksanya, asesor? Mereka menggunakan gejala. Gejala sebuah jurnal yang menyarankan penulisnya menggunakan Mendeley adalah pertama gejalanya itu muncul di panduan penulisan. Maka jika Bapak Ibu pengelola jurnal, pastikan panduan penulisannya lengkap dari struktur-strukturnya sampai kepada bagian referensis atau bibliografi atau daftar pustaka. Di sini tuliskan saran penggunaan aplikasi Reference Manager dan style citasinya seperti apa. Karena banyak kasus ada saran menggunakan aplikasi Reference Manager, tapi nggak ada style yang digunakannya yang mana, malah ngasih contoh. Bayangkan seorang penulis, kata jurnalnya, "Hei penulis, pakailah Mendeley." Oke, saya pakai Mendeley, kata penulis. Terus contohnya gini loh, penulis harus nyari contoh satu-satu gitu, yang kayak gitu. Nggak perlu ada contoh sebenarnya. Cukup sarankan menggunakan aplikasi Reference Manager dan stylenya apa, cukup sampai di situ sebenarnya. Kalaupun mau ada contoh, lebih enak di template, karena di template kan pakai Word. Kalau Word kan bisa beneran menggunakan, contohnya beneran menggunakan Mendeley gitu. Karena banyak kasus contohnya di sini juga. Contohnya kemana? Style APA padahal. Tapi contohnya entah itu punya siapa. Nah itu harap diperhatikan. Sekali lagi, asesor melihatnya pertama di panduan penulisan. Kalau panduan penulisan menyebutkan ada aplikasi, menyarankan penggunaan aplikasi, atau kadang-kadang ada tools yang di sini ada logo Mendeley-nya, itu gejala pertama, indikasi pertama terpenuhi. Indikasi kedua, asesor akan memeriksa langsung di file PDF-nya. Di sini, di PDF-nya diperiksa. Asesor langsung ngecek di daftar pustakanya. Katanya di panduan penulisan pakai EPA nih. Coba kita lihat di daftar pustaka. EPA bukan. Nah, iya ini EPA. Lah iya ini EPA. Di Sinam ini masih ada nama kotanya. Oh iya konsisten EPA nih. Gejala kedua terpenuhi. Gejala ketiga, asesor akan random. Crawford, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V.
fine. Harusnya nemunya lebih dari satu. Tuh, berarti dikutip tuh si Kang Crawford ini. Karena banyak kasus kalau manual nggak nemu tuh. Di daftar pustaka ada, Zalucu. Harusnya nemu nih. Tuh ada. Ketika gejala itu terpenuhi, ya bisa dipastikan artikel ini, artikel yang diterbitkan di jurnal ini menggunakan aplikasi Reference Manager. Itu saja ya konteks kita penggunaan Mendeley bagi pengelola jurnal. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan ke Pak Eko. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. Nanti langsung aja bergabung di sesi terakhir karena pertanyaannya di sesi Oke, sambil siap-siap. bisa dicat. Oke, terima kasih Pak Busro. Iya, siap-siap ini. Kawan-kawan peserta lainnya bisa bertanya langsung di chat dan nanti Pak Busro bisa menjawab juga. Dan nanti ada di sesi akhir bisa voice langsung dengan narasumber. Terima kasih Pak Busro.